Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proyek UAS Data Mining yang berjudul Analisis Sentimen terhadap ulasan pengguna Twitter tentang vaksin COVID-19 menggunakan metode naive Bayes. Perkenalkan, nama saya Anissa Gita Cahyani dan anggota kelompok lainnya yaitu ada Ihsan, ada Maria Sabina, dan ada Dinda Syagita Adelista Gina. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari proyek ini. Media sosial seperti Twitter telah menjadi platform yang sangat populer di era digital ini, di mana pengguna dapat berbagi pendapat dan emosi mereka secara publik. Salah satu isu yang memunculkan banyak perbincangan adalah vaksin COVID-19. Dalam konteks ini, analisis sentimen terhadap pengguna Twitter tentang vaksin COVID-19 memberikan wawasan yang berharga tentang pandangan masyarakat terkait vaksinasi. Dalam konteks ini, media sosial Twitter juga menjadi platform yang ramai dengan diskusi seputar vaksin tersebut. Twitter merupakan jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pesan dalam bentuk tweet dengan batasan karakter sebanyak 280 karakter. Selanjutnya yaitu analisis sentimen adalah teknik yang digunakan untuk mengekstraksi dan mengklasifikasi sentimen dalam bentuk teks atau tweet menjadi kategori yang berbeda, yaitu ada positif dan negatif. Dalam hal ini, kita melakukan analisis sentimen terhadap pengguna Twitter tentang vaksin COVID-19 menggunakan metode naive Bayes yang dimana berdasarkan pada teori probabilitas. Untuk penjelasan metode penelitian akan dilanjutkan oleh Dinda Syagita Adelista Gina. Baik, untuk penelitian kita kali ini terkait analisis sentimen terhadap ulasan pengguna Twitter tentang vaksinasi COVID-19. Nah, dalam penelitian ini objek yang kita ambil yaitu terkait ulasan-ulasan atau opini dari masyarakat pengguna Twitter terkait atau tentang pembahasan vaksin di media sosial. Vaksinasi COVID-19, bagaimana mereka mention, replay, like, atau retweet dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa tahapan atau langkah-langkah metode di mana mulai dari pengumpulan data hingga pemodelannya. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan berikut ini. Nah, untuk yang pertama yaitu terkait tentang pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini, data yang kita ambil yakni dari media sosial Twitter, di mana media sosial Twitter ini tuh dapat diakses oleh masyarakat luas. Nah, terkait ulasan dan pendapat dari masyarakat pengguna Twitter ini kita dapat dari masing-masing user. Itu dataset yang kita dapat sebanyak 5.052 data. 5.052 data ini kita ambil menggunakan teknik crawling, di mana teknik crawling ini bagaimana cara kita mengambil data di API Twitter atau media sosial Twitter tersebut. Nah, untuk selanjutnya, data yang kita ambil dari teknik crawling akan kita bersihkan atau kita cleaning menggunakan pre-processing, teknik atau metode pre-processing, di mana pre-processing ada beberapa tahapan. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya tahapan di mana pre-processing itu bagaimana cara kerjanya. Nah, dari tahapan pre-processing kita mendapatkan data bersih sebanyak 3.693 data, di mana data ini yang akan kita gunakan sebagai data uji atau sebagai data testing dan data ujinya nanti. Nah, data 3.693 data bersih ini kita gunakan teknik clustering untuk
membaginya ke dalam data bersih dengan data duplikat, di mana data duplikat ini yang akan kita hapuskan sehingga data yang kita gunakan akan benar-benar bersih. Nah, untuk setelah data ini dibersihkan dengan menggunakan preprocessing dan teknik clustering ini, kita akan melakukan labeling. Labeling ini tujuannya di mana kita akan melakukan sentimen-sentimen terhadap ulasan-ulasan yang kita dapat, yang kita ambil dari data cleaning nanti. Jadi setiap ulasan akan dilabelkan, entah itu label positif atau label negatif, menggunakan metode Cummins dan TF-IDF. Pembahasan lebih lanjutnya nanti kita akan bahas di belakang. Selanjutnya, data yang sudah bersih tadi, yang sudah dibersihkan melalui preprocessing dan teknik clustering, dia akan dibagi menjadi 2 data, di mana data yang pertama yaitu data lati. Data lati itu kita ambil di dalam data bersih sebanyak 80%, di mana data lati kita akan gunakan sebagai data lati untuk modelnya. Kemudian ada data uji. Data uji kita akan gunakan nanti di pengujian sistem, di pengujian model sebanyak 20%. Oke, untuk selanjutnya kita menuju ke text preprocessing. Di mana text preprocessing ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Text preprocessing yaitu bagaimana cara kita membersihkan data sebelum kita melakukan pemodelannya. Jadi data yang kita ambil dari Twitter, data yang kita ambil dari bank data atau dan lain sebagainya, kita harus bersihkan terlebih dahulu agar ketika dia sampai ke model akan dapat digunakan dengan siap. Untuk tahapan-tahapan di text preprocessing itu ada yang pertama yaitu cascading. Nah, untuk cascading ini dari semua dataset atau semua ulasan yang kita dapat dari teknik crawling dan teknik crawling nanti akan kita ubah menjadi huruf kecil semuanya. Semuanya akan kita transformasikan ke huruf kecil agar ketika kita melakukan pemodelan, ketika kita melakukan labeling, sistem akan dengan mudah mendeteksi kata atau kalimat yang bersifat sentimen positif negatifnya nanti. Nah, untuk cascading-nya sendiri, ini untuk codingan sistemnya. Nah, ini contoh untuk cascading terhadap sistem yang kita rancang, yaitu sistem analisis sentimen ulasan-ulasan yang mengenai tentang COVID-19 di Twitter. Nah, untuk data yang kita ambil ada beberapa, sebanyak 5.000 lebih data tadi. Nah, untuk contoh penerapan cascading ini, dalam ulasan pertama ada satu kalimat di mana kalimat ini terdiri dari beberapa huruf. Ada beberapa huruf besar dan huruf kecil. Nah, di mana tweet yang kita gunakan cascading-nya akan berubah menjadi huruf kecil semuanya, sehingga data yang kita gunakan nanti itu lebih mudah diklasifikasi. Oke, untuk selanjutnya setelah cascading kita lakukan tokenisasi. Nah, tokenisasi kita akan memisahkan token-token atau kata-kata dari masing-masing kalimat atau dari masing-masing ulasan. Jadi setiap dokumen atau ulasan kita akan memisahkan perkatanya, sehingga kata-kata unik, kata-kata yang memang penting digunakan, kata-kata yang memang memiliki arti di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun di luar Kamus Besar Bahasa Indonesia itu akan terdeteksi oleh sistem. Itu yang akan menjadi korpusnya nanti. Nah, dari korpus-korpus itu kita akan melakukan sentimen positif negatifnya, kita akan memberi label dari setiap kata sehingga menjadi satu ulasan yang bersifat positif negatif. Nah, untuk ini contoh dari tokenisasi. Ini ada beberapa ulasan, di mana dari masing-masing ulasan kita akan memisahkan kata per katanya. Oke, selanjutnya yaitu stemming. Stemming menyeragamkan kata-kata dengan mengurangi variasi kata dalam data lati. Oke, untuk stemming ini sendiri,
Oke, untuk stemming, jadi data yang kita gunakan harus tipe datanya itu sama. Data yang kita gunakan itu dari setiap karakter itu harus tetap sama agar lebih mudah diklasifikasi atau dideteksi oleh sistem. Seperti contoh removable user untuk menghapus pattern dari data. Jadi setiap data yang memiliki tipe data atau tipe karakter yang berbeda dari string atau numerik itu akan dihapus, seperti add, tanda garis miring, dan lain sebagainya. Nah, untuk filtering ini lebih ke stop-word removal, di mana kita akan menghapus beberapa pattern atau term-term kata-kata yang memang tidak memiliki arti dan tidak penting kita gunakan dalam sentimen kita nantinya. Seperti data kata-kata seperti kata typo atau kata-kata yang memang tidak memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti DG. DG tidak memiliki arti yang bisa dideteksi oleh sistem atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian typo juga. Terkadang kita bisa menggunakan spelling correction untuk memperbaiki typo. Jadi setiap typo dia akan diperbaiki dengan kata-kata yang akan lebih sama persis dengan kata typo tersebut. Tapi di sini kekurangan sistem kita berada pada spelling correction-nya. Jadi typo tetap akan dibaca sebagai kata yang salah atau kata yang tidak memiliki arti. Tidak akan diperbaiki oleh sistem. Kemudian itu untuk stop word removal atau filteringnya. Ini untuk hasil data cleaning yang memang sudah dibersihkan mulai dari mulai dari scaffolding, tokenisasi, stemming, dan filtering. Jadi kita akan masukkan ke dalam suatu file CSV di mana data cleaning ini nanti yang akan siap digunakan di dalam pemodelan. Oke, selanjutnya itu ada metode penelitian labeling. Nah, labeling ini yang merupakan inti atau pusat di mana kita akan melakukan sentimen, apakah itu sentimen positif, apakah ulasan tersebut sebagai sentimen negatifnya. Nah, untuk terkait labeling, labeling pertama itu mulai dari membuat label dari masing-masing korpus yang kita lakukan di tokenisasi tadi. Jadi korpus yang dibaca dalam sistem, korpus yang dibaca dalam dataset melalui proses preprocessing akan diberikan label masing-masing, sehingga kata-kata atau kalimat-kalimat, sehingga kata dari tokenisasi yang terdeteksi sentimen positif ketika dia merangkai suatu kalimat dengan akurasi kalimat tersebut itu positif, maka ulasan yang akan diberikan atau ulasan yang diinputkan oleh user itu bersifat positif. Begitu juga sebaliknya. Jadi dasar dari sentimen positif negatif dari setiap ulasan user itu terlihat dari label korpusnya masing-masing kata. Oke, selanjutnya itu ada lematisasi, di mana lematisasi ini mengubah kata ke bentuk dasarnya atau lema untuk mengurangi variasi kata dengan makna yang sama. Selanjutnya TF-IDF, di mana TF-IDF memberikan bobot setiap kata dalam dokumen. Nah, untuk TF-IDF sendiri, TF-IDF ada di dalam analisis data. Oke, TF-IDF ini lebih tepatnya dalam satu ulasan. Dalam satu ulasan, misalnya istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan seterusnya. Dalam satu ulasan di setiap kata-kata yang memiliki arti dan sudah didata di dalam korpus, dia akan bernilai 1. Ketika dia tidak
terdeteksi oleh sistem, tidak ada di dalam korpus, maka dia akan bernilai 0 di dalam ulasan yang pertama atau ulasan yang dideteksi oleh sistem tersebut. Jadi TF-IDF ini seperti kayak memberikan ekstraksi fiturnya. Untuk selanjutnya yaitu naive Bayes, di mana naive Bayes ini merupakan pemodelan dari sistem kami, metode yang kami gunakan di dalam sistem analisis sentimen, di mana metode naive Bayes ini yaitu metode supervised learning yang membutuhkan pengawasan dalam proses pelatihannya. Kemudian memiliki kelebihan dalam waktu klasifikasi yang singkat, sehingga mempercepat proses analisis sentimen. Oke, terkait hasil dan pembahasan nanti akan disampaikan oleh rekan saya Maria, di mana terkait akurasi, recall, dan lain sebagainya itu akan dijelaskan dari hasil model yang kita lakukan. Kemudian akan ada sistem pengujian nanti dengan menggunakan data latih dan data uji. Oke, ini pemodelan dengan klasifikasi naive Bayes, di mana penyimpanan modelnya nanti di tfidf.pkl dengan model analisis.pkl, kita akan memanggilnya di dalam sebuah sistem yang kita akan jadikan sebuah aplikasi. Untuk coefficient matrixnya nanti akan dijelaskan juga oleh teman saya di bagian hasil dan pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari permodelan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Untuk hasilnya sendiri, untuk permodelannya ini sendiri, kita menggunakan bahasa pemrograman berupa Python yang dapat diakses melalui Jupyter. Proses tersebut melibatkan pengguna beberapa library Python tambahan seperti Python CSP, Pandas, NumPy, dan lain sebagainya. Jumlah data yang kita gunakan dalam analisis sentimen ini atau jumlah dataset yang kita gunakan ini sebanyak 5.052 data yang kemudian melalui proses processing menjadi 3.693 data. Kemudian dari data yang sudah diprocessing ini akan diberikan label secara manual untuk menentukan kelas label yang sesuai. Data tersebut kemudian dibagi menjadi 2 kelas label, yaitu ada kelas negatif dan kelas positif, yang dimana kelas negatif akan diberikan label 0 dan kelas positif akan diberikan label 1, yang mencerminkan sentimen yang terkandung dalam teks. Dengan memanfaatkan library dan teknik processing yang data yang disebutkan tadi oleh rekan saya, analisis sentimen dapat dilakukan secara efektif dan akurat untuk mengklasifikasikan setiap data ke dalam kelas label yang tepat. Dari permodelan tersebut, kita mendapatkan untuk mengevaluasi kinerja model dari model-model yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kita perlu melakukan pengukuran matriks seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Selain itu juga akan dilakukan evaluasi dengan menggunakan matriks conversion untuk memperoleh informasi tentang performa model dalam mengklasifikasi sentimen. Berikut ini merupakan hasil dari permodelan yang sudah kami buat. Untuk akurasi sendiri, kita menghasilkan 82%. Untuk presisi, untuk model presisi modelnya itu sejumlah 85,40%. Sedangkan untuk recall-nya sendiri itu 82,11%. Untuk F1 score-nya itu sejumlah 76,14%. Oke, dari nilai-nilai akurasi yang sudah saya sebutkan tadi, ini merupakan pengkodean untuk menghasilkan nilai akurasi. Kita lihat dari gambar ini,
kita dapat mengetahui model ini telah menunjukkan kinerja yang memadai dalam memprediksi sentimen pada data pengujian. Namun, perlu kita ingat bahwa mengevaluasi model hanya dilakukan pada sampel data pengujian yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk memastikan generalisasi yang baik dari model, diperlukan pengujian lebih luas dengan menggunakan data baru dan variasi yang lebih besar. Mungkin untuk pengujian dataset yang baru atau ulasan yang baru mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Iksan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan hasil akurasi secara manual. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil confessiometric model yang sudah dihasilkan. Yang dimana di sini confessiometric ini 0 itu sebagai negatif dan 1 itu sebagai positif. Untuk menghasilkan perhitungan secara manual, kita perlu melihat dari sini. Untuk akurasi sendiri itu kita masukkan nilai TP dan TN. TP itu sendiri true positif dan TN itu true negatif dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Di sini TP sendiri itu 14, untuk TN sendiri itu 431 dibagi dengan seluruh data yaitu 520. Jika kita bagi hasil tersebut akan menghasilkan nilai akurasi 0,82 atau bisa dibilang 82%. Di sini kita bandingkan nilai akurasi secara manual dengan nilai akurasi yang sudah diberikan oleh sistem yang kita buat. Untuk nilai akurasi sendiri yaitu 0,82 atau bisa dibilang sebesar 82%. Ini sama dengan nilai akurasi yang kita buat untuk secara manual. Kemudian, jika sudah menentukan hasil akurasi ini, kita perlu memastikan generalisasi yang baik dari model. Kita perlu pengujian yang lebih luas dengan menggunakan data baru atau varian yang lebih besar. Mungkin ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Iksan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian interface project was data yang dimana berdasarkan pemodelan yang dijelaskan oleh teman saya akan mengevaluasi atau menguji sistem yang telah kami rancang dari hasil pemodelan menggunakan metode net bias. Di sini saya akan menginput tweet yang diambil dari data uji yang sudah memiliki label untuk menguji apakah ulasan atau data tersebut positif atau negatif. Lalu setelah dikopas lalu dianalisis, maka outputnya akan menampilkan ulasan di atas bersifat negatif. Lalu kita akan mencoba ulasan yang bersifat positif. Di analisis lagi, maka output yang dihasilkan ulasan di atas bersifat positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis sentimen terhadap penggunaan Twitter tentang vaksin COVID-19 menggunakan metode net bias memberikan wawasan berharga mengenai pandangan masyarakat terkait vaksinasi. Media sosial, khususnya Twitter, menjadi platform yang ramai dengan diskusi seputar vaksin COVID-19.
dan analisis sentimen membantu memahami opini, evaluasi, dan sikap pengguna terhadap vaksin tersebut. Metode Naive Bayes yang menggunakan teknik machine learning efektif dalam mengklasifikasikan sentimen tweet menjadi positif atau negatif, yang dimana hasil pemodelan dalam dataset analisis sentimen terhadap sentimen pengguna Twitter tentang vaksin COVID-19 menggunakan metode Naive Bayes ini menampilkan hasil akurasi yang cukup bagus, yaitu sebesar 11% positif. Sehingga dari hasil pemodelan tersebut kita dapat membuat hasil interface yang kita inginkan, seperti framework Streamlit menggunakan bahasa pemrograman Python. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang proyek UAS kami, yaitu analisis sentimen terhadap WhatsApp pengguna Twitter tentang vaksin COVID-19 menggunakan metode Naive Bayes. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.